Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan sekarang di sebelah saya sudah hadir bintang tamu Rere Valentina. Rere, terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Gimana pengalaman kamu waktu pulang dari syuting pertama kali di Menembus Mata Batin? Ada yang mengikuti nggak ya? Aman-aman aja ya? Katanya kan ada yang ngikutin. Terus cuman aku sih nggak berasa apa-apa. Cuman jadi belakangan ini agak lebih sensitif ya. Maksudnya? Jadi kayak apa ya? Bisa ngelihat apa sih? Kayak halu-halu gitu. Gimana? Terasa seperti apa? Terakhir aku tuh liburan kan ke Raja Ampat gitu. Terus masih daerahnya masih sepi, cottage-nya juga masih sepi kan. Jadi masih hutan. Dan itu pas kita malam sekitar setengah 12, kita rencana mau keluar kan. Mau ya minum-minum cantik gitu. Tiba-tiba pas mau keluar cottage, aku lihat tuh ada nenek-nenek di pojokan. Itu horor banget dan aku tuh langsung nunduk dan nggak mau lihat. Terus tiba-tiba pas udah kita di mobil, cowok aku bilang, tapi ini di belakang ada anak kecil loh yang ikut. Di dalam mobilnya, iya. Akhirnya aku tuh sempat ketakutan, akhirnya kita minta supirnya berhenti. Setelah itu dia buka pintu, dia bakar rokok, dia keluar, anak kecil suruh keluar. Abis itu nggak ada lagi? Abis itu kata dia nggak ada. Aku sih sempat merinding banget. Dan itu tuh aduh nggak enak banget. Terus udah gitu pas kita jalan juga kan masih kanan kiri hutan gitu. Malam hari ini kamu ngerasa sesuatu nggak sekarang di studio? Belum sih, jangan. Belum ya, mudah-mudahan jangan mudah-mudahan ya, jangan. Baik-baik aja. Kita akan ketemu sama partisipan kita yang pertama ya, Rere. Oke. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku menjadi korban santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Trian. Selamat malam Mas Trian. Iya, selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Saya freelance. Freelance. Iya. Apa yang mau Mas Trian ceritakan pada kami? Iya, beberapa bulan yang lalu saya terkena santet. Dan udah berlangsung 3 bulan terakhir ini. Ternyata seperti apa ya? santetnya itu satu keluarga saya kena santet. Ternyata waktu udah ganti-ganti orang pintar atau dukun ya, ternyata waktu udah kelima, ternyata tetangga saya sendiri yang nyantet saya. Santet? Iya. Ini Anda tahu dari mana ya? Dari dukun yang saya datangi. Santetnya tuh berupa apa? Seperti apa kejadiannya? Santetnya itu ternyata keluarga saya kan punya usaha warung kelontong gitu, ternyata sirik. Oke, lalu kemudian? Jadi orang tua saya, bapak saya terutama, sama kakak saya pertama, dan saya sih yang diganggu tuh bener-bener 3 bulan terakhir tuh diganggu. Seperti terus. apa gangguannya? Pusing, saya sering pusing. Orang tua pun jadi kayak mau dibuat hancur gitu keluarga saya. Orang tua saya, papa saya sih terutama itu pasti marah-marah terus. Setiap pulang dagang pasti marah-marah. Kakak juga, jadi keluarga tuh berantem aja. Sama setiap malam tuh pasti ada yang gangguin. Ada Lagi makhluk tidur gaib gitu? Iya, pasti. Dalam bentuk mimpi atau memang muncul? Enggak, benda ada yang jatuh ya di kamar saya tuh. Pasti. Oke. Anda sebenarnya hubungan sama tetangganya baik-baik aja atau ada masalah sebenarnya? Sebenarnya sama-sama punya toko, mungkin emang sirik katanya. Saingan ya Mas Bayu. Saingan bisnis, saingan dagang. Oke, baik. Apa yang mau Mas Trian dapatkan sebenarnya dengan datang ke Menembus Mata Batin? Tujuannya untuk apa? Nah, saya kan
Akhirnya ke dukun kelima itu saya balas dendam ke tetangga saya. Saya pun ngirim balik. genderuwo, ngirim balik pokoknya. Gondorwo. Iya, banyak genderuwo, kunti, dan siluman-siluman. Untuk apa? Ya buat dia dagangannya Keganggu juga. sial. Balas dendam kali ya Mas Bayu. Iya. Oke, terus? Tujuan saya kesini mau supaya Roy bantu saya ngilangin dendam saya gitu. Baik. Penyesalan ya. Iya, pasti rasanya penuh kebencian, Iya. negatif terus. Nggak enak juga ya sehari-hari kalau Iya, seperti itu. betul. Anda akan kami ajak langsung ketemu dengan sahabat kami. Iya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Trian lahir di tanggal 4 Agustus 1985 dan tinggal di rumah nomor 669. Memiliki sifat yang ramah namun menyimpan kekecewaan yang sangat mendalam. Saya melihat sosok tinggi besar ada di dalam tubuh Trian. Awalnya, saya melihat sosok ini adalah sosok peliharaan Trian. Namun sekarang, justrulah Trian yang akan menjadi mangsa tunggalnya. Ketika saya melihat Trian, saya melihat genderuwo. Besar dan berbulu, dan meneror siapa saja. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Trian, tanggal 4 bulan 8 1985 dengan nomor rumah 669. Trian pernah dikirimi santet oleh tetangganya sebagai saingan dagang keluarganya dan suasana rumah waktu itu panas. Akhirnya datang ke dukun untuk menyembuhkan dan bahkan Trian juga mengembalikan dan mengirim balik ya genderuwo, kuntilanak dan lain-lain kepada tetangganya untuk mengganggu dagangannya itu. Iya. Ya, dan tapi sekarang masih ada rasa dendam dan tujuan datang malam hari ini adalah untuk menghilangkan rasa dendam. Iya. Oke. Menghilangkan rasa dendam. Berasa disantet. Iya. Bukannya kamu kirim santet ya? Iya. Tapi pertama emang saya disantet dulu Kak Roy. Justru saya di sini ngelihat Mas Trian yang jadi pelakunya sih sebenarnya. Tetapi saya tidak mau menuduh langsung. Tapi sebenarnya ini gini, let me clear. Saya ngerasa tetangganya juga melakukan itu. Iya dan benar, kamu merasa jadi korban kan pertamanya. Tapi saya entah kenapa saya ngerasa lama-kelamaan di sini tampaknya Trian sebagai korban dan pelamisnya, pelaku mistisnya. Jadi ada double sih, korban juga tapi pelaku juga. Itu yang saya rasain sih. Dari mata Trian juga tampak ketakutan sekali bahwa Trian jati dirinya akan terungkap atau segala macam. Ini yang saya rasakan di dekat kamu ini berjarak cuma 1 meter seperti ini. Saya ngerasa kayak ada kamu deg-degan banget ya, Insecure, nggak nyaman ya? insecure dan gak nyaman bersama saya depan-depanan seperti ini kan. Iya. Kenapa? Sebenarnya saya bisa membaca pikiran orang gitu ya. Sebenarnya saya juga tidak akan membongkar semua kalau misalnya orang gak nyaman. Oh, karena takut dibongkar. Iya. Ada apa Mas Trian? Kamu kan bisa mengungkap versi kamu sendiri. Daripada versi Roy Kiyoshi lebih tajam dan menuncep ke hati orang, lebih baik versi Trian, bukan? Kenapa harus insecure? Apakah kamu juga ini kaitannya dengan orang tua ya? Bener gitu? Soalnya emang malu gitu kan kalau tahu saya ngirim balik. Itu dia jawabannya yang saya tunggu-tunggu. Oke. Yang dikirim balik apa? Kalau barangnya itu saya emang disuruh setiap malam Jumat itu ngirim lempar buletan kain tanah Tanah apa ya? kuburan.
ke tokonya tetangganya. Enggak ke toko, Ke ke rumah? daerah ke pekarangan rumahnya. Dilempar aja setiap malam Jumat. Aduh, Itu- setiap malam Jumat dilempar secara terus-menerus dan nggak berhenti-berhenti. Iya. Karena kirimnya emang banyak juga gitu, Kak. Itu apa Banyak terjadi kalau siluman. lempar tanah kuburan sebenarnya, Roy? Jadi kalau ngelempar tanah kuburan tuh mengandung energi negatif kan ya. Terus udah gitu itu kan di rumah orang. Jadi kayak nggak sopan gitu, dan itu kan mengandung energi negatif. Lama-kelamaan hantu yang di kuburan itu malah ke situ gitu, karena negatif banget, karena bau kuburan tanahnya. Aroma kuburan kan khas banget ya. Iya, Ada bau betul. tanahnya itu. Iya. Itu kan akan lama-lama jadi rumah kuburan, rumah plus tanah kuburan. Nah itu yang mungkin kamu ketakutan sekali kebenaran ini terungkap sebenarnya. Oke. Betul. Tapi nggak apa-apa kan kalau diungkap semuanya di sini? Karena mau dapetin solusi biar selesai urusannya, betul? Iya, kalau saya bisa dibantu sama Kak Roy, saya siap. Mungkin saya tidak akan membantu, bukan seperti ini. Saya dibantu Kak Roy, mungkin saya akan ngebantu diri Anda sendiri. Iya. Saya hanya mendorong saja, tapi saya tidak membantu kamu. Kamu yang akan nyesain sendiri sebenarnya, Mas Trian. Yang saya lihat di sini santetnya sih parah. Yang dikirim atau yang diterima? Yang dikirim juga, karena kan setiap malam Jumat on off gitu, kirim gituan, itu jadi nggak bagus loh. Kamu tahu nggak mereka itu sakit sebenarnya? Iya, Ya kan? saya tahu dari tetangga, memang. Nah, aku udah bongkar satu rahasia di sini. Iya, Harusnya betul. kamu sadar. Aku udah, Iya. aku lempar bola api buat Rian kalau kamu tuh sebenarnya bikin orang sakit. Iya. Sakitnya sakit medis lagi jadinya. Aduh. Nggak kedetek sebagai guna-guna. Waduh. Kamu dengar juga kan dari tetangga? Iya. Apa Saya sakitnya? cerita dari tetangga itu emang khususnya anaknya. Kan saya emang ngirim itu banyak ya. Genderuwo sama siluman-siluman itu bermacam-macam, ular. Dan ada emang yang masuk ke tubuh anaknya itu ada 5. Anaknya itu sampai muntah darah. Dan ngeluarin besi dari hidungnya. Dari hidung. Iya, dari hidung. Dari hidung. Dari hidung itu kan Soal- aneh banget kan menurut Iya. aku. Soalnya emang saya juga bilang genderuwonya minta tumbal juga ke tetangga itu. Suka sama anaknya. Itu kan Kamu- anaknya nggak tahu apa-apa ya? Iya. Jadi kena semua satu keluarga. Iya, anaknya umur berapa? Anaknya umur 20 tahun, wanita. Kan kasihan kan, sampai keluar darah dari hidung, keluar besi lagi, Iya. paku gitu Iya. segala macam. Orang juga udah curiga kali, mana ada orang yang bisa keluarin kayak besi dan paku dari hidung. Orang-orang sekitar situ udah mulai curiga kali. Apa jadinya kalau ini terungkap? Mungkin bikin malu keluarga. Bukan cuman itu sih, pasti tetangga akan mengucilkan dan Mengucilkan, memusuhi. ya. Iya. Hukum sosial sih. Hukum sosial pasti ada. Hukum sosial pasti ada. Tapi itu tetangga udah curiga bukan? Belum. Belum curiga sama sekali. Jadi belum mengetahui ya. Belum, Masih ketutup. belum mengetahui, tapi udah curiga sih Udah sebenarnya. curiga. menurut aku. Oh, udah ada yang curiga. Curiga saja, tapi belum ada buktinya. Makanya kamu ketakutan banget kan kalau ini aku ungkap. Mas Trian, jadi setiap malam Jumat ambil tanah kuburan sendiri? Iya, saya tanah kuburan saya ambil sendiri. Saya berikan ke, kalau bisa dibilang guru saya itu, dukun itu, buat diisi. Buat diisi macam-macam makhluk-makhluk gitu ya. Saya juga kurang tahu, tapi emang banyaknya ngisinya genderuwo dan kunti. Dan saya emang disuruh buat ngelemparin. Dilempar gitu aja. Dilempar gitu aja. Soalnya barangnya kecil, kayak batu aja saya lempar. Oh, terus tapi itu kuburan siapa? Kuburannya kuburan orang kalau bisa yang baru, kuburan yang baru. baru. Iya. Oh, berarti cari kuburan baru yang ada bunga-bunganya. Iya, Harus yang masih fresh gitu. yang ya? masih fresh, yang masih lumayan lembab gitu. Sedih, serem banget ya kalau kayak gitu ya.
Tapi ngundangnya tuh di tetangganya gitu kok. Di Mas Riannya nggak ada yang ngikutin gitu nggak? Sebenarnya di Mas Triannya sendiri juga saya ngeliat diikutin juga, dan sampai sekarang Mas Trian sebenarnya juga diikutin sampai rezeki kamu kan sekarang lagi terombang-ambing kan. Iya, betul. Itu adalah sebuah karma sih sebenarnya. Apa yang kamu lakukan itu yang kamu tuai sekarang. Sekarang dia lagi ngalamin proses pencarian jati diri dan finansial yang belum tetap gitu. Itu sih Mas Trian, ya kan? Iya. Kamu bawa sampel apa nih yang bisa saya cium dan geledah? Iya. Bawa sesuatu. Sebenarnya itu ini salah satu sampel aja Kak Roy. Apa itu? Tanah kuburannya. Tanah kuburan dibawa. Aduh. Aduh, saya sih boleh saya lihat ya. Sebentar, Roy, kamu ngelihat ada sesuatu nggak sih di tanah kuburan ini? Dari tadi kok saya kerasa kayak gatal dan gitu ya, ngomong tuh jadi Iya. gitu. Ada, I don't know. Nggak tahu, ada sesuatu nggak sih? Dari tadi di kantong, saya baru nyadar begitu dia ngeluarin ini dari kantongnya ternyata. Ini kamu ngerasain apa dari tanah kuburan ini? Ada energi negatif atau ada makhluk lain yang dalam situ? Energi negatif sih. Tapi makhluknya akan datang jika diundang. Sorry itu pakai kain apa? Kain putih, kafan. Kain kafan. Aku kayak kehabisan nafas beneran. Iya, kayak tersekat gitu. Yes, exactly. Bener, itu Oh bener my banget. god. Itu bener banget. Oh. Jujur saya sih nggak nyaman ya dengan, Iya. aduh, rasanya gini deh. Itu kamu dapat dari tanah kuburan yang baru. Dapat tanah kuburan yang baru. Oke. Hubungan kamu sama orang tua gimana sih dan keluarga kamu sekarang? Sebenarnya semenjak saya kena juga itu orang tua hampir sampai pisah ya. Pisah. Iya. Oke. Itu memang benar karena tetangganya yang ngirim santet, Roy. Diduga sih iya, kalau saya lihat diduga. Tetapi sebenarnya kan, banyak ya? iya. Jadi gini, ini kayak jadi nggak fokus gitu sebenarnya. Jadinya kalau saya lihat sebenarnya tujuannya bukan ke kamu gitu. Ada yang lain lagi gitu. Ini sebenarnya tetangga kamu ngirim ini buat si siapa, kenanya ini Meleset secara gitu. langsung. Dan mereka sekarang udah mulai curiga nih sama kamu. Jangan-jangan si ini gitu. Salah sasaran jadinya. Kadang salah sasaran juga bisa sih. Iya. Dan sekarang mereka udah mulai curiga. Itu gawat banget. Mulai curiga. Aku sih ngelihat takutnya nih Trian, kalau ini kebongkar, kamu sih habis loh. Nanti disembayangin. Jadi malah menyerang balik ya? Iya. Menggunakan yang nanti lebih hebat lagi. Lebih dukunnya. parah lagi yang. Dan efeknya bisa lebih parah. Iya. Kayak bener-bener dijampi-jampi. Aduh. Padahal sebelumnya dia yang kena ya, Iya. Mas Bayu. Kayak disirap gini loh. Oh my god. Kayak ini yang saya lihat. Kalau ini hampir ketahuan semua Trian. Kacau semuanya Trian. Kamu bisa nggak lempar itu semua debu, abu kuburan ke tanah? Terus kamu bilang dari tanah kembali ke tanah, semuanya kembali netral. Ngadep sana, ngadep sana, ngadep sana. Dari tanah kembali ke tanah. Terus ketika saya lihat dia lempar itu semuanya, Energi negatif, ada sesuatu yang pergi. iya, Trian, kamu lempar itu pakai lilin atau teteskan itu semuanya Trian. Kamu masih dendam ya sebenarnya? Masih Aduh, sangat dendam saya. dendam banget ya. Iya. Tapi nggak mati Kamu loh. punya dendam itu bisa melumpuhkan orang loh. Tuh lihat lilinnya sampai nggak mati loh. Iya. Harusnya mati ya kok. Harusnya mati kan, karena udah di bawah. Aku
nggak habis pikir kenapa tuh Lilin masih hidup terus. Kok bisa gitu ya? Kok bisa diambil lagi nggak tuh sama Trian? Bisa. Saya coba lagi ya. Trian, saya ngerasa aura dendamnya Kenceng banget ya? kenceng banget di radius ininya. Mau sampai kapan Trian kamu dendam kayak gini? Gak ada habisnya loh. Kalau kamu ketahuan beneran habis kamunya. Sampai dia bangkrut, sampai keluarganya hancur, baru saya puas. Tapi nggak bisa Trian, kamu juga lagi jalanin karma buruk sekarang. Kamu finansialnya juga nggak oke kan sekarang. Iya. Kamu mau terus-terusan kayak gini? Saya berusaha yakinin kamu sih Trian sebenarnya, bukan hanya di bidang supernatural, tapi saya berusaha untuk balikin ke Trian yang asli karakternya. Sebenarnya saya nggak mau Kak Roy, tapi saya udah terlanjur saya kesulut api ya. Saya mau dendam dulu deh. Pokoknya saya mau keluarga dia hancur dulu. Mungkin salah satunya ada yang mati dulu ya. Waduh. Ya, Anaknya yang perempuan, baru saya puas. kamu pengen ada yang mati dari Iya. mereka? Jangan dong Trian. Harusnya Trian udah bisa berpikir jernih di usia kamu yang sekarang. Iya. Gitu loh. Saya hanya berpesan ya, jangan ngarepin orang meninggal. Itu malah mendatangkan bad luck, Malah jadi kesialan. Iya. keburukan dan kesialan ya ke diri kamu. Kalau ngarepin orang bahagia, gitu-gitu. Itu juga akan justru akan bawa berbalik. happiness, enjoy. Tapi memang genderuwonya itu suka sama anaknya ya, kebetulan. Anak ceweknya dan pengen ngambil nyawanya. Harus sampai mati dulu. Aduh, please. Kutukan-kutukan kamu gitu harus kamu cabut. Omongan-omongan itu tuh kan tiap hari diulang-ulang di otak ya. Iya. Itu pasti lama-lama jadi kenyataan loh. Kalau saya bilang harus bener-bener ini Trian, kamu kalau kamu sukses, kamu bahagia, kamu harus bantuin orang lain juga bahagia dulu, Trian, beneran. Iya. Saya nggak habis pikir loh Trian, di usia kamu yang harusnya udah bisa berpikir dewasa, aku nggak tahu lagi harus ngasih tau kayak gimana Trian. Itu Hukum ritual sosial dan dikucilkan dan hukum karma. jadi Iya. berbalik semuanya. Iya. Lempar ya semua kesialan, keburukan, gundurwo apa segala macam. Justru mereka bisa balik ke Anda dan keluarga loh. Sebelum itu terjadi, saya nggak apa-apa. Keluarga mereka dulu yang hancur dulu. Walaupun nanti setelah itu berbalik ke keluarga Iya. Anda. Itu Iya. kan belum tentu. Belum tentu. Iya. Karma itu kan belum tentu menurut saya. Sudah pasti Trian, itu Sudah pasti. Tapi saya mau it's tanya deh. universe. Kamu merasa ya belum tentu mereka berbalik ke keluarga saya karena nggak mau itu berbalik. Bukan nggak mau. Iya, saya pernah ngerasain sebelumnya. Dan memang saya juga udah ada yang jagain sendiri. Jadi mungkin gitu. Menurut saya nggak mungkin mereka bisa Menembus santet saya lagi, yang udah tembus saya lagi, nggak. pagerin Iya. gitu. Aneh, Betul. Trian. Biar gimana pun dendam tidak akan pernah berakhir dengan dendam juga. Dendam akan hilang dengan cinta kasih. Itu yang selalu saya bilang ke orang-orang kalau dendam tuh nggak akan bisa hilang dengan kayak dendam lagi, balik lagi, balas lagi dan segala macam. Serius Trian. Saya hanya bisa membantu sebisa yang bisa saya bisa bantu ya. Saya bingung ya kok bilang nggak mungkin, tapi sementara kamu aja ya ngerasa sekarang secara ekonomi, secara usaha Iya, itu belum stabil. nggak berjalan baik, kondisinya nggak Iya. lancar. Artinya kan bisa aja berbalik memang. Menurut saya kalau dia ngirim-ngirim yang santet lagi, saya rasa nggak mungkin, emang dari saya penjualannya emang kurang baik ya. Saya nggak ngerasa mereka ngirim lagi, nggak. Saya nggak merasa seperti itu. Iya, mungkin dia belum terbuka matanya sih menurut aku ya Trian. Ya baik, maksudnya si Trian tuh ketika kamu ngomongin itu dia masih belum terbuka matanya. Denial ya, Denialnya menyangkal. dia menyangkal. Mungkin menjual lagi sepi.
Ya itu juga, that's my point. Iya. Itu poinnya. Jadi saat memang dagangan lagi sepi, ya bisa aja memang kondisinya memang lagi sepi. Iya betul, saya rasa seperti itu. Waktu awal-awal bisa aja kayak gitu dong sebenarnya. Iya. Kok tapi Enggak, curiga? soalnya kan sudah jelas. Keluarga saya sakit dan saya digangguin terus. Itu kan udah jelas selama 3 bulan itu. Saya merasakan seperti itu. Jadi saya coba ke dukun pertama dan itu kalah memang. Oke. Jadi perang siluman ya dibilangnya. Perang siluman. Baik. Iya. Oke. Kalau disangkal terus ya emang jadi susah masuknya dan Ya. jadinya. Tapi yang saya mau tahu juga nih Roy, ini merupakan ada banyak warna di sini, apa sebenarnya tujuan maksud? Kayak gini, mungkin kita nggak bisa secara treatment untuk omongan dan segala macam, tapi sekarang ini lebih ke psikologinya dia aja deh. Saya ngebantu secara lapisan luarnya. Saya belum bisa nembus ke dalam lubuk hati yang paling dalam untuk dia berubah. Saya kok belum nyampe itu ya, karena dia tutup dan kunci dalam-dalam, dan saya hanya bisa membantu melampiaskan dendam lewat cat-cat painting ini. Dan kamu semuanya kamu marah-marah di situ, terserah deh. Kamu buang sampahnya di cat-cat itu, kamu acak-acakin semuanya supaya kamu sambil bayangin orang itu. Saya lakuin ini supaya saya replace tanah kuburan itu gitu loh. Saya nggak mau pakai tanah kuburan yang nggak kuburan orang yang masih fresh gitu. Ya. Aku pakainya ini. Jadi lepasin semua dendamnya, marahnya, Iya. keselnya, kecewanya. Ini anggap aja untuk melepas semua dendamnya, marahnya. Ini Tangan, dua yang tangan biasa begitu. yang menggunakan tanah kuburan, ini sekarang menggunakan warna-warna ini. Keluarin semuanya aja. Yang penting dikeluarin Tapi semuanya, dilepasin dia nggak semuanya. kesurupan kan kok? Enggak, dia tuh sebenarnya secara psikologi dia benar-benar sakit Sakit hati. hati, dendam, dan gak karu-karuan. Oke, kita ambil lagi, silahkan dipasang lagi. Tolong, sorry ya bro, sorry ya mas. Oke, sudah. Kamu teriakin nama mereka kalau boleh, saya tahu. Itu ada wajah orang yang tetangga kamu yang bikin keluarga kamu kena santet. Sebut namanya, itu ada di depan kamu. Buang semuanya. Amel! Mati kau! Daripada matiin orang, mendingan matiin semua cat-cat paintingnya aja. Nggak ada korban kan di sini jadinya. Habis pulang dari sini, kamu harus janji nggak ada dendam lagi ya. Usahain deh, please. Belum bisa Kak Roy, kalau belum mati ya. Kalau itu mereka Masih emosi bikin ya. mati aja deh sekarang di sini. Saya masih belum. Belum puas? Udah. Masih lagi? Perlu cat lagi? Oke, Bantu saya, bye. oke. Oke. Jangan digeser ininya, bayangin, keluarin namanya, buang semua. Jangan digeser. Mati kau Amel! Jangan digeser. Oh! Lukis aja, tapi nggak usah geser. Mati kau! Ah! Namanya Tuh, semuanya itu ceritanya. Kamu harus keluarin marahnya. Udah nggak ada dendam lagi, nggak ada kata nggak bisa, Kak Roy. Nggak, harus bisa. Susah Kak Roy. Izinin semuanya keluar. Harus. Kalau Tumpahin. kamu bisa baik Jangan sama ditahan. saya. Saya yakin ada kebaikan di diri kamu kayak Ya. Trian. Mati kau! Kau udah hancurin keluarga saya. Dan kali inget ya, setiap kali kau dendam, jangan pakai tanah kuburan.
Tapi pakai chat aja. Belum bisa, Kak Roy. Oke, Oke, it's okay. nggak apa-apa, pelan-pelan. Kalau sudah puas, kita duduk lagi. Oke, kita duduk dulu deh. Ceritain ke kita deh, mungkin belum detail tadi. Apa yang terjadi sih sama keluarga kamu? Bapak kamu sampai gimana, ibu sampai gimana, kakak sampai kayak gimana kondisinya? Papa saya sakit ya. Tidak terdeteksi di rumah sakit. Makanya, dan berulang-ulang kali. Ibu? Kalau ibu, tidak. Kakak saya pun sama. Sakit, mereka berdua sakit. Dan tidak terdeteksi. Masuk rumah sakit, dirawat lama. Dan akhirnya saya curiga setelah itu. Dan baru tahu ternyata tetangga saya itu yang ngirim ya.
kan Doni. Selamat malam Mas Doni. Malam, Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? kerja serabutan. Kerja serabutan, oke. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya ingin menceritakan tentang saya sering dibully sama ayah saya. Dibully sama ayah? Iya. Dibully seperti apa ya? Jadi awalnya gini. Aduh, cut, bisa cut? Kenapa? Bisa cut nggak? Kenapa Mas? Saya nggak, ini. Terasa apa? Terasa ada yang mengikuti saya ini. Bisa cut nggak? Terasa Dikat ada yang ganggu? Iya, ada Gimana? yang ganggu. Serah. Minta dikat, terasa ada yang... Ada yang Ikutin ganggu ya? saya di belakang. Ya, terusin aja ya. Ya. coba deh diterusin. Butuh minum dulu, biar lebih tenang. Boleh? Boleh minta minum? Oke. Thank you. Maaf ya. Oke, taruh di bawah aja. Sudah lebih tenang? Sudah. Oke. Saya ingin menceritakan, saya ingin datang ke sini, saya ingin menghilangkan sosok yang mengikuti saya selama 5 tahun yang lalu. Pertama kali ngikutin itu sejak kapan? 5 tahun yang lalu saya itu datang ke salah satu dukun dengan meminta ilmu kekebalan. Minta ilmu kebal. Karena saya sakit hati atau dendam sama ayah tiri saya, Terus Anda datang ke seorang dukun. seorang dukun. Apa yang dilakukan di sana? Ritual memakan anak tikus hidup-hidup. Anak tikus hidup-hidup. Iya, Lalu setelah makan anak tikus, Anda menjadi kebal. terbukti. Terbukti. Oke, dan sejak saat itu ada sosok hitam tinggi besar itu yang ngikutin. Iya, Mengganggunya seperti apa sih? pokoknya dia selalu memanas-manasi saya supaya sering berantem gitu. Manas-manasin Iya. supaya sering berantem. Iya, karena saya mempunyai ilmu kekebalan. Dan Anda udah mulai terasa terganggu. Terganggu. dengan sosok hitam itu. Karena Terganggu. bisikan itu masih terus ada. Masih terus ada. Untuk minta cari masalah, cari musuh, berantem. Masih ada, ya, Dan masih cari korban lagi. Iya, Padahal ritual makan tikus udah nggak dilakukan. udah nggak dilakukan. Udah jarang gitu. Jarang. Akhir udah lama. Lama juga deh. Oke. Jadi malam hari ini mau terlepas dari sosok yang menyeramkan dan kasih bisikan itu terus. Iya, saya ingin terlepas dari semua itu. Saya udah bosan dengan semua itu. Baik. Mas Doni, kami akan ajak Anda untuk ketemu dengan sahabat kami. Iya. Dia seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Doni mendiami rumah bernomor 2. Terlahir tanggal 15 April 1996. Sosok yang aktif dan mandiri, namun dia sangat emosional dan mudah tersinggung. Saya melihat dia memiliki pasukan gaib untuk menguras harta seseorang. Ada sebuah perjanjian mistis yang telah dijalani Doni. Saya melihat banyak makhluk dan siluman tikus. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Iya. You look gorgeous. Thank you kok. Doni, Iya. Oke, Doni. tanggal 15 bulan 4 1996 dan dengan nomor rumah 2. Iya.
Doni pernah datang ke seorang dukun untuk mendapatkan ilmu kebal. Betul. Ritual yang dilakukan adalah makan tikus. Anak tikus. Sudah jarang makan anak tikus ya. Dan sekarang justru malah sering kena bisikan dari sosok makhluk hitam tinggi, besar. Lalu kemudian bisikan itu adalah untuk selalu cari musuh. Betul. Dan dulu sering diikutin, ada banyak korban sampai yang masuk rumah sakit bahkan meninggal Anda tusuk. Iya. Sementara Anda masih punya kekebalan itu. Masih. Sosok tinggi, besar, berbulu, kemudian itu masih terngiang-ngiang nih sampai sekarang. Iya, masih. Kalau dilihat dari tinggi, besar, berbulu, biasanya kita mengacu pada genderuwo ya. Tapi pertanyaan saya adalah, biasanya genderuwo itu akan mengikuti sang majikan perempuan ataupun dia memangsa perempuan. Karena genderuwo biasanya suka dengan hal-hal yang cantik, bukan? Nah, di sini Doni bukannya bersekutu deh. Bahasanya apa ya? Berteman. Memuja Iya, untuk mempunyai kekebalan. Nah, itu dia. Jadi memuja genderuwo sebagai panutannya. Saya tuh nanya nih dalam hati, kalau misalnya Doni, saya pancing sekarang dan saya kasih tantangan apakah ini real or fake, bagaimana dengan sosok Rere? Apakah genderuwonya tertarik? Tertarik dia. Apa? Tertarik. Genderuwo itu tertarik. Iya. Dari apanya? Taunya dari mana kalau Iya, tertarik? taunya dari mana? Genderuwo itu berbisik sama saya. Yang sekarang masih ngikutin? Iya. Bisikan seperti apa, Mas? Pengen mendekat sama dia. Pengen mendekat. Tapi Iya. keganggu nggak? Keganggu bisa jadi. Apa kau ingin mencoba salaman dengan sosok bintang tamu kita? Coba. Tapi please kamu jangan kosong ya. Ini untuk apa, Roy, tapi? Saya Supaya- ngeliat, saya ingin memancing. Oke. Saya ingin memancing dalam tubuhnya dia yang bersemayam nih. Iya. Saya ngeliat dia tuh kayak gunung berapi tapi di dalam laut. Apa jadinya kalau gunung berapi di dalam laut ketika meledak, airnya seperti apa? Biar keluar. Biar sosok keluar. itu ya. Saya sebenarnya gini, Bay. Oke. Yang saya lakukan ini adalah suatu jebakan dan trap sebenarnya. Tapi aman, baik-baik aja. Aman untuk Rere. Tapi Rere jangan Rere-nya kosong. harus fokus. Aku Salaman. nyamperin dia. Iya. Nggak apa-apa nih. Gak apa-apa. Iya, it's okay. Haus. Aku garanti. Apa penglihatannya? Penglihatannya dia tertarik sama bintang tamu ini. Hanya tertarik saja, nggak bilang apa-apa, nggak ada pesan apa-apa. Enggak. Biasanya genderuwo tuh suka mempengaruhi pikiran orang loh. Untuk biasanya nih, menurut pengalaman dan observasi saya dan research, genderuwo itu suka dengan perempuan apalagi pas lagi mandi. Diintipin dan diem-diem juga menghisap darah haid perempuan. Dan apalagi yang paling buruk terjadi adalah ketika suaminya keluar kota, para wanita-wanita tersebut menceritakan, dan ini tadinya saya nggak percaya, dan menceritakan bahwa suaminya pulang lebih awal dari luar kota dan dipersetujui, kemudian tiba-tiba hilang dan suami aslinya datang. That's my point. Menyerupai. Iya. Banyak banget kasus-kasus yang udah saya observasi dan searching dan riset, ternyata ceritanya semuanya sama. Genderuwo itu ciri khasnya suka banget dengan Perempuan. perempuan. Nah, kali ini kami mempunyai bintang tamu yang auranya kan gitu kan ya, secara visual. Makanya nih, saya ingin pancing keluar nih genderuwonya. Harus gue abisin, clearin, gak ada perjanjian-perjanjian. Kalau memang ini tujuannya menghilangkan. Saya nggak tahu nih tujuannya kamu, Doni, kesini ngapain? Saya ingin menghilangkan supaya jangan mengikuti terus. Apa? Saya ingin menghilangkan sosok itu supaya jangan mengikuti saya terus. Iya, bagus dong.
karena saya udah nggak mau. Pesugihan ini dipertunjukkan untuk mengejar harta. Bukan, Supaya kebal. supaya kebal. Tapi kok ada embel-embel ya? Kalau saya lihat mata kamu, saya lihat bintang tamu saya hari ini. Lihat kamu, lihat dia, lihat kamu, lihat dia. Kamu suka sama bintang tamu kami hari ini. Kamu percaya apa enggak? Dari tadi dia begitu datang pertama, udah sempet colong-colong ngelihat Rere, bahkan dia minta di-cut dan diulang. Tapi kita terusin syutingnya. Itu sih. Jangan nakut-nakutin dong Mas Bayu. Tapi tadi Bener itu nggak terjadi kejadian ya? Iya sih benar, tadi dia sempat minta cut, terus katanya nggak bisa ngomong. Ya, kayak ada yang berat gitu, jadi dia nggak bisa ngomong. Oke, berarti memang dari dalam tubuh dia udah bereaksi ya dari awal ya. Oke. Itu selain Gondorwo, dia bilang Mas Doni ini melakukan pertama kali ritualnya itu dengan cara makan anak tikus. Apakah ada hubungan dengan siluman tikus juga, Roy? Ada juga siluman tikus dan ada juga genderuwo yang dikasih makannya juga tikus juga, anak tikus juga. Apa ada hubungannya nggak sih beberapa kali ya kita datang partisipan yang makan makanan binatang, makan makanan hewan yang masih hidup. Ada hubungannya nggak dengan makan binatang dengan mendatangkan makhluk gaib? Betul, ada kaitannya. Karena setiap kita makan hal-hal yang bersifat gak normal, ada yang darah, ada yang binatang langsung gitu-gitu. Itu semacam kayak pemujaan gitu. Kayak semacam persembahan. Iya, ada loh. Kalau Bayu ingat beberapa partisipan ada yang makan kepala kambing. Betul. Itu dan dia mengakui dia tuh sekte sesuatu gitu deh. Saya nggak lihat kamu makan anak tikus doang atau curut, tapi saya lihat kok kamu makan bayi-bayi binatang juga ya. Seperti bayi. Teman hidup. Iya, Teman hidup. Rere mau dijadiin teman hidup sang. Jangan dong. Gondorwo. Nggak usah Tumbal. takut, Rere. Bukan. Oh, tapi dijadikan pasangannya. Betul. Hidup. Iya. Pokoknya Mas, harus fokus ya baca-baca dalam hati biar nggak ada energi negatif masuk ke Rere. Iya. Ini ada juga partisipan yang pernah datang yang memang dia punya pasangan dan pernikahan dengan
Teman saya bilang gini, ketika anak tikus itu dimakan, dia akan berubah menjadi orang lain. Namun saya pastikan ini aman. Kan? Aduh. Saya tidak menjamin, tapi teman-teman saya bilang kata teman-teman saya bilang gini, hati-hati uncle, gitu. Dia bermuka dua. Dua kepribadian. Yang satu dengan magis, yang kedua adalah hawa nafsu seksual. Oh, berarti memang ada sosok gaib dan juga keinginan dari diri sendiri. Oke. So, itu kalau kita biarin makan anak tikus, dia melakukan ritualnya di sini, Aduh. Aman. masih bisa dikendaliin? Enggak. Saya menyerahkan semua ini pada Doni. Saya tidak tahu lagi harus kasih taunya seperti apa kepada Doni. Tapi ritual itu yang bisa bikin dia lepas ya? Karena begitu keluar, ini dipancing seolah-olah. Saya pancing seolah-olah. Dan kalau hari ini sudah selesai, saya berharap hari ini kelar sih. Ya, Mas Doni. Oh, boleh saya tunjukkan? Iya, mau silakan. Apapun yang kamu lakukan di sini, saya Kenapa? Kamu ngerasain apa? Ini bisa ular. Ini bisa ular bukan mematikan ya? Bukan. kan Oh my god, masih merah gitu. itu anak bayi tikus yang masih merah. Mau Mas Bayu? Oh my god. Nonton? Kecil banget ya. Kayak hamster gitu. Oh iya, iya. Itu masih hidup. Masih hidup. Coba saya lihat ya. Apa mau? Enggak. Saya bisa mau lihat memastikan ini hidup. Hidup. Iya, Ini bergerak. Beneran. Oh my god. Bergerak. iya memang. Apa sudah saya boleh Coba tunjukkan? taruh di meja. Makan. Aduh, kasihan ya. Oh my god. Oh, Jijik banget. Ini hidup. Dia nangis. Apa sudah boleh saya makan? Saya nggak tahu boleh apa enggak. Tapi kalau saya sedih kalau lihat hewan. Iya. Aduh, ini pasti aman gak, Bunyi Ron? lagi. saya serahkan pada Bayu. Aduh. Itu. Ini Oh my anak god. tikus. Ini bisa ular. Saya serahkan pada Bayu. Boleh startnya kapan deh? Saya Roy. takut sekali. Oke. Ini tapi kamu jangan kosong ya, fokus. Semua penonton juga. Terus teman-teman kamu yang lain ada di sekitar sini kan, Roy? Ada. Oke. Itu bisanya mau diminum juga gitu. Saya serahkan sama partner saya Bayu. Kapan memulainya dan seperti apa, Bay? Saya kehilangan kata-kata karena saya animal lovers. Mohon maaf. Apa yang mau kamu lakukan? Silakan kamu lakukan. Ini saya mau celupin dulu ke bisa ular, lalu saya makan. Seperti itu ritualnya. Betul. Oke, silakan. Ini perlu 2 yang dimakan. Dia harus makan berapa? Berapa banyak? 2. Ih, dia nangis loh. Mau Mas Bayu? Itu penonton mau? kasih bisa ular, itu bisa. Aduh. Di sini ada penonton yang mau mencobanya. Kau mau? Biasanya ada yang mau. Oh my god. 2 loh mas. Itu dia kayak masih hidup. Oh my god. Dikasih bisa ular lagi, itu kan ada ngaruhnya juga tuh buat si anak Sayang tikusnya. sih ya. Saya nggak bisa nunjukin lebih. Saya lihat apakah kau mau.
Silakan. Kenapa? Ada penonton, saya ingin membuktikan bahwa apakah ini bisa ular dan tikus itu akan bereaksi di tubuh manusia normal. Cobain ibunya, apakah dia akan kesurupan atau apakah dia apa yang terjadi? Kalau tidak usah bisa ular juga nggak usah, paling yang itu atau apa seperti itu. Makan dulu dia, cobain. Ini mau diminum boleh? Itu bisa, Bu, bahaya sih. Bisa ular, harusnya dia mati. Coba makan satu. Ayo, minum. Cobain. Ambil satu. Minumnya dulu deh, bentar aku ambil minum dulu. Tapi kalau ibu itu bisa kayak gini juga, ini karena makan tikus tadi loh. Tikus. Itu dia kerasukan ya. Saya akan menunda untuk menolong dia. Tapi saya ingin membuktikan apakah ini real, ada magicnya atau tidak. Ambil satu, kemudian tolong. Kamu makan sekarang. Tuh lihat, bye. Masih hidup ya? Bye. Coba lihat deh. Bisa sih. Itu makan juga. Ibu mau beneran? Bu, yakin? Cobain. Mau membuktikan ada efeknya nggak kalau sama orang Taruh lain? kekuatan kamu. Terus kenapa jadi? 1, 2, 3. Biasa aja, baik. Ibu, apa yang dirasain? Hah? Gemeteran. Ada efeknya juga ya? Ibu, baik-baik aja. Mau minum lagi? Mau minum lagi? Oh, oke. Udah. Iya, udah taruh situ aja. Ini gemeteran katanya. Gemeteran. Apa yang ibu rasain? Nggak kerasukan kan, tapi ya masih bisa. Nggak ada yang mendekat. Hah? Apa? Itu ada. Ada yang mendekat. Ibu ngelihat. Besar. Besar, matanya merah. Datang ya. Kalau mau mintain aja nggak apa-apa. Mau di belakang? Di sini juga nggak apa-apa. Di sebelah sana. Keluar kamu dari tubuh si Doni. Keluar. Kamu nggak bisa lawan saya. Alam kita berbeda. Enak sih, Wi. Iya, pasti dia makan kayak gitu. Ada efeknya dari perutnya.
Gimana Bu rasanya? Kayak kesetrum. Kayak kesetrum. Hah? Kesetrum. Bener. Iya. Ternyata ini mereka bermusuhan ya. Saya ngelihat ada sosok makhluk di sini dan ada kaitannya di sini. Saya ngelihat di sini makhluk dan makhluk. Ada 2 makhluk di sini sekarang. Kok masuk lagi? Saya ngelihat yang satu kemasukan salah satu makhluk juga yang gak senang sama dia. Tapi malah kayaknya Pergi dari sini. Ini bukan tempatmu di sini. Pergi atau ku bakar hidup-hidup kamu di sini. Pergi! Ini sosoknya. Saya ngelihat di sini sebenarnya ini sosok dari Doni juga nemplok ke penonton ini. Kemudian mereka tuh saling konflik di sini. Saya harus clearin satu persatu. Ada bubuk suci gak? Minta bubuk suci. Mati rasa sakitmu. Dia kesakitan ya? Iya. Pergi dari sini. Baik. Yang ini juga kesurupan nih. Saya minta. Dia musuhnya memang ya? Iya, dia makhluk juga, makhluknya Doni, tapi yang baik. Butuh penjelasan sebenarnya apa yang terjadi. Tadi sepotong-sepotong saya nangkepnya ada 2 makhluk yang memang ada di Mas Doni. Iya, Dan mereka tuh sebenarnya ada konflik. betul. Yang satu genderuwo, yang satu sisi baiknya. Jadi saya di sini dua makhluk ini saling bertentangan sehingga Mas Doninya itu terkadang jadi kayak hilang kontrol. Dan tadi yang baiknya masuk ke penonton kita. Betul. Ini memang terjadi random gitu aja, Bay. Kayak alam semesta kayak ngatur gitu Doninya keluar. Kok saya dengar sesuatu ya? It's that mine? Itu suara apa ya? Or is that mine? No, Is it? enggak, bukan audio kamu deh. Apa Ini ya? dia kenapa nih? Hah? Kenapa Mas Doni? Kenapa? Kenapa? Kenapa dia kemasukan lagi? Hah? Apa? Kemasukan lagi? Kemasukan apa lagi dia? Jangan ganggu partner saya. Dia bukan lawan kamu. Kemasukan genderuwo lagi? Kenapa kamu narik saya? Kenapa? Kenapa? Benci yang mana? Hah? Ya, Benci kenapa? Kenapa benci kenapa? Gak suka. Ini dia masih kerasukan atau apa sih, Ra? Ini kok kayak... Saya nggak tega untuk membuang. Oh, Saya tidak mau melakukan pemukulan ataupun terhadap baby tikus. dia... Kenapa nyerang saya? Dia nggak tenang jiwanya. Mas Doni. Iya.
Mas Doni. Iya. Mas Doni, bangun yuk. Oh, Kontrol. bisa dengar saya? Fokus. Ya, fokus. Tarik nafas dulu coba. Berdiri Kumpulin dulu. tenaganya. Fokus. Tenang dulu. Kenapa? Saya ngerasa diganggu. Ada bisikan yang untuk nyerang saya? Iya. Ada air tidak untuk dia? Itu masih kesurupan ya kok? Iya. Apa bisikan apa nyerang saya? Kenapa? Iya, Masuk nggak kamu suka. saya. Nggak suka aja sama. Ini kamu cuci muka. Awas kena klip tangan. Saya nggak mau ngeladenin sih kalau surupan Gunduro. Aduh, Siapa dulu kembali? kesian banget kalau Kamu udah berkali-kali jatuh loh dari bangku, Doni. Saya khawatir kepala kamu pecah di sini. Tapi kayak saya tuh ngerasa nggak tahu ya kenapa, Bay. Saya ngerasa di dalam area sini saya yang insecure sekarang. Ah, kenapa? Kamu kenapa, Ros? Saya merasa ada teror lagi yang bermunculan. Masih ada di sini. Masih ada di sini. Oh my god. Penonton, saya boleh minta tolong nggak? Kalau kesini semua deh. Ambil bubuk ini, kemudian dilempar ke situ. Aduh. Satu persatu. Semoga hilang dan pergi selamanya makhluk halus. Yang ke atas ya. Semua hilang. Penetralisir dari semua orang. Karena masih ada ya deh. Bentuk-bentuknya aneh-aneh deh. Lagi. Oke. Asapnya benar-benar bagus ya. Udah Ada wujudnya ya? Iya, kayak ada wujudnya gitu. Oke. Lemparnya tuh Oke. Cukup, Bro? cukup. Sekali lagi. Terakhir. Satu lagi. Agak banyak kan dikit nggak apa. Oke. Bahkan terjerat dalam perjanjian dengan mereka yang tak kasat mata dan membawa kesialan. Roy, menurut kamu apa di tempat Doni masih banyak nih pesugihan-pesugihan dan makhluk-makhluk ini Nah, yang justru dimakan? itu. Saya dari tadi tuh punya vision di kepala saya. Di lokasinya Mas Doni ada satu ritual khusus dan saya ingin melakukan penelusuran di dalamnya. Baik, pemirsa, setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Doni. Halo pemirsa Menembus Mata Batin. Hari ini saya Roy Kiyoshi dan Nadia ingin menelusuri dan olah TKP dengan salah satu partisipan kita bernama Doni. Nah, saya dan Doni sudah janjian untuk ketemu. Mudah-mudahan hari ini kita beresin lokasi pesugihan atau apapun yang ada terjadi di sana. Semoga kita baik-baik saja ya Nadia ya. Iya. Nah, kita ikutin yuk. Seperti apa ya Nadia? Torek kenapa? Entah ini seperti apa, tapi saya ngerasa perasaan saya kok nggak enak ya Nadia ya. Kayak pengen muntah karena saya ngerasa aura dari rumah ini juga sangat kotor sekali dan sangat menyeramkan gitu Nadia. Pusing banget, benar-benar pusing gue. Kita lanjut yuk. Oke. Mas Doni. Mas Doni. Mas Doni.
Mas Doni. Ya, silakan masuk Mas Roy. Saya butuh masker. Pakai dulu, Mas Doni. Silakan masuk. Baik. Aduh, ini apa ini tikus-tikus seperti ini? Coba deh Nadia, kalau saya bukain mata batinnya. Hah? Kamu merem deh. Nadia, buka mata batinnya. Aduh, Roy, aku nggak kuat, serem banget. Kita coba lihat lingkungan sekitar deh. Roy. Aduh, ini menyeramkan sekali, aku nggak kuat. Kamu kenapa sih masih ritual makan tikus? Karena ini sudah melekat dalam diri saya, Mas Roy. Nggak, maksud saya seperti ini. Kan masih ada makanan-makanan lain gitu loh. Yang notabene bukan tikus gitu ya. Maksud saya seperti kayak... apa ya, ini terlalu magis buat saya seperti ini. Dan Nadia juga lihatnya di sini kayak saya mau muntah juga di sini. Selain ritual ini, saya ngerasain... Nggak nih, kayaknya ada satu lagi nih. Kayaknya ada satu lagi. Feeling saya kayak ada satu lagi. Kamu jangan bohong sama saya. Ini ada satu lagi nih. Kamu masih sembunyiin. Cuma ini saya ritual makan tikus doang. Entah kenapa ya, kamu bohong sama saya. Nadia, Saya nggak bohong, Mas. kamu udah dibukain mata batinnya ya. Kamu bisa ngerasain dong di sini ya. Kita kayak ada dorongan untuk ke belakang, Nadia, ya kan? Aku ngerasa di sana kayak ada sesuatu. Di sana ada sesuatu. Jangan. Nggak ada sesuatu di sana. Tapi kita harus cek dulu. Lu, Kalau emang nggak ada apa-apa, kenapa? iya kalau misalnya nggak ada apa-apa, kenapa kamu halang-halangin saya? Saya ingin menelusuri lebih dalam lagi, siapa tahu kita akan ketemu ritual-ritual yang lain. Nggak ada Mas, nggak ada apa-apa Mas Roy. Cuma ada ritual tikus doang. Nah, justru aneh nih. Justru timbul satu pertanyaan di hati saya. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain disembunyiin, bener kan Nadia? Nggak ada apa-apa. Nadia, kayaknya kita harus paksa dia untuk masuk. Gua nggak mau tahu. Tunggu sebentar. Di sini saya merasakan aura negatif yang sangat tinggi sekali nih. Tuh, semuanya setan, pocong, genderuwo, kuntilanak lengkap di sini. Dan saya merasakan banyak sekali yang nggak enak. Ada satu spot, saya curiga ini adalah ritual yang lain tampaknya Nadia. Stop. Oh my God. Nadia, lihat itu deh. Ini sesajen. Pemirsa, kita lihat dia masih ngelakuin pesugihan. Dan di sini juga banyak benda-benda tajam loh. Dan ini udah berkarat semua. Iya, maksudnya apa sih punya parang segala macam? Ini semua adalah kekuatan saya, Mas Roy. Saya takut. Jujur saya takut banget dengan benda-benda tajam ya. Apa ini? Kok ada darah-darahnya? Ini ritual senjata saya. Dengan melumuri darah babi supaya saya kuat dan bisa melukai banyak orang. Ini udah menjadi sebagian dari hidup saya. Udah melekat di tubuh saya. Nggak, saya pengen lihat kamu ritual di sini seperti apa. Makan tikusnya seperti apa. Kamu mau ambil tikusnya sekarang, ambil. Nanti saya ambil tikusnya dulu. Saya lakukan ritualnya. Oh, itu janin tikus. Aduh. Itu dia bergerak-gerak loh, Roy. Itu kan masih hidup.
Aku gak kuat. Roy, ini sudah melekat dalam tubuh saya, Mas Roy. Ini nggak bisa hilang. Itu tuh dia, kenapa? Pergi kamu jauh-jauh. Dia kemasukan siluman tikus dan itu banyak sekali ritual-ritual. Apakah saya boleh menghancurkan itu semuanya? Boleh. Kamu udah sadar ya? Iya, Mas Roy. Jangan ganggu orang dan jangan ritual lagi ya. Iya, janji Mas Roy. Jangan janji sama saya juga. Janji sama diri kamu sendiri. Iya, Mas Roy. Ya. Beribadah, deketin sama yang di atas dan saya minta tolong dengan dari lubuk hati saya paling dalam. Kamu beli tikus-tikus kemudian kamu lepaskan di alam bebas. Iya, Mas Roy. Dan kamu membantu banyak anak-anak yang bayi-bayi yang kekurangan karena kamu telah bayi kamu sendiri sebagai tumbal. Ya, Roy. saya udah hancurin semuanya. Udah nggak boleh pakai ritual lagi ya. Iya, saya udah nggak mau dengan ritual ini, Mas Roy. Baik, janji ya. Janji, Mas Roy. Baik. Loh, Nadia. Nadia. Kayaknya kesurupan deh. Saya pegang. Nadia, kau bangun. Nadia. Nadia bangun, Nadia bangun, Nadia bangun, Nadia bangun. Keluar siapapun yang makhluk halus muncul di dalam tubuh Nadia pergi. Pergi. Sadar Nadia. Udah Nadia. Aku takut banget tadi kayak ada makhluk. Nah, Serem banget. Si Nadia ini, saya ngelihatnya dia dimasuki oleh sosok yang lewat gitu, yang gelap. Dan saya pastikan ini aman Nadia. Habis gini kamu pulang dan kamu mandi garam semuanya. Dan kamu mandi sebersih-bersihnya gitu. Karena tempat ini kotor. Bahkan tadi saya juga mau muntah lihatnya. Nadia, kamu gak boleh kosong ya. Takutnya kesurupan. Oke? Ingat pesan aku loh. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Trian dan Doni. Trian memiliki dendam begitu membara kepada tetangganya yang merupakan saingan dagangnya. Tetangganya pernah mengirim santet dan dibalas oleh keluarga Trian mengirimkan santet kembali. Sementara Doni melakukan pesugihan untuk ilmu kebal makan 2 anak tikus di studio Menembus Mata Batin. Gimana tanggapan kamu, Roy? Iya, jadi partisipan bernama Trian, saya masih melihat, jujur masih melihat ada rasa hati baik. Ketika dia udah marah dendam bergerak, dan saya bilang, please tinggalin. Gak bisa Kak Roy, masih belum bisa. Ada nada rendah di situ, dan saya percaya masih ada hati baik dari Trian. Iya, dia pengen lepas dendamnya sebenarnya. Lepas dendamnya. Namun dia belum kebuka mata hati sama mata batinnya. Saya berharap aja deh kalau dia udah agak tenang, mudah-mudahan dia ngelakuin treatment tadi secara psikis, ngecat aja, nggak usah pakai tanah kuburan. Ya Trian kasihan. Dan Doni saya ngelihat, saya entah harus simpati atau saya harus kaget ya di sini. Doni, saya sih nggak terlalu ini ya, tidak terlalu simpati karena pertama saya animal lovers. Saya sedih ketika ada hewan. Tapi apakah memang itu jalan satu-satunya Doni melakukan pesugihan?
ya udah gitu. Tapi mohon maaf, semoga dia tidak didatangi genderuwo lagi. Iya. Dengan makan makanan gini yang nggak wajar, saya berharap genderuwonya pergi. Itu dia. Karena Doni juga tadi coba untuk ganggu semua dan narik snack saya untuk provokasi karena bisikin mau bikin masalah. Tadi tuh dia sempat mau masuk. Enggak, saya nggak mau nanggepin sih karena kasihan ya nanti. Ya udahlah ya, mudah-mudahan dua-duanya baik-baik aja. Iya, Kamu itu ada sempet- tanggapan, Re? Tanggapannya untuk Trian dia ya awalnya kan karena keluarganya kan. Ya. Jadi awalnya keluarga diganggu, akhirnya dia balas dendam. Sebenarnya sih dia masih menggebu-gebu kan. Jadi kayak susah untuk memaafkan nih kok. Terus kalau untuk Doni, itu untuk Doni aku sempat apa ya, lihatnya kasihan. Sampai harus ritual makan 2 tikus dan bisa ular. Tapi itu selama dia berhenti ritual itu hilang sendirinya atau gimana kok? Kalau Pelan-pelan lepas dia ya. menghilang dari ritual ini pelan-pelan, nggak ritual beginian, pasti lama-lama normal lagi. Normal lagi. Iya, normal banget. Tapi kasihan gitu. Iya itu dia makanya. tikusnya. Tapi dua-duanya punya kesamaan. Mau lepas dendam, lepas dari ritual ini. Iya. Mudah-mudahan setelah dari menembus mata batin, dua-duanya bisa lebih baik lagi. Baik. Rere Valentina, terima kasih banyak sudah Iya, hadir di menembus sama-sama, mata Bayu. batin. Sukses untuk semua rencana baiknya. Iya, sama-sama. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank you, segala terima penjelasan kasih. dan pencerahannya. Pemirsa, jangan terlalu cepat menilai sesuatu. Karena orang suci pasti punya masa lalu. Dan pendosa masih bisa punya masa depan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus mata batin.